Ya, masuk ke bab obat-obatan ya. Yang pertama itu narkotik analgetik. Nah, narkotik itu adalah alkaloid opium. Istilah opioid itu menunjukkan sebagai derivat sintesis dan semisintesis. Opioid itu bisa menstimulasi reseptor opioid mu dan kappa yang kemudian itu bisa menyebabkan timbulnya efek analgesia. Opioid reseptor mu yang sering digunakan untuk persalinan adalah morfin, petidin, dan fentanyl. Butorphanol dan nalbupin itu bekerja pada reseptor mu dan kappa. Narkotik itu dipakai sebagai analgesi selama kala satu persalinan. Kontraindikasi pemberian opioid itu adalah alergi dan pasien yang adiksi. Efek samping dari narkotik adalah menurunkan motilitas gester dan tonus sphincter gastroesophageal, kemudian mual muntah dan juga depresi neonatus. Yang pertama adalah meperidin atau petidin. Nah, jadi dosis itu 50 sampai 100 mg IM atau 25 sampai 50 mg IV itu mencapai puncak 40 sampai 50 menit sesudah pemberian intramuskuler atau 5 sampai 10 menit sesudah pemberian intravena. Lama kerjanya kurang lebih ya selama 3 jam. Kemudian untuk morfin itu digunakan untuk analgesia selama persalinan dan umumnya diberikan secara IM. Dosisnya itu 5 sampai 10 mg IM dan mencapai puncak 1 sampai 2 jam sesudah pemberian IM. Lama kerja itu antara 4 sampai 6 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah fentanyl ya. Nah, ini fentanyl ini tuh jarang dipakai sebagai analgesia. Selain digunakan pada epidural analgesia, itu bisa juga diberikan 50 UG secara intravena untuk pasien yang tidak kooperatif selama suntikan epidural. Ya. Kemudian yang kedua akan saya bahas tentang obat tokolitik ya. Jadi obat tokolitik ini merupakan obat-obat ya yang digunakan untuk memperlambat atau menghentikan persalinan. Ya, jumlah kelahiran prematur itu menempati persentase yang besar dari morbidity dan mortality neonatal, yakni sampai 85% dari kematian neonatal yang dini itu dihubungkan dengan prematuritas. Pada umumnya, tokolitik itu dipakai dengan bayi pada usia kehamilan, yakni antara 20 sampai 36 minggu. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa indikasi pemberian tokolitik itu merupakan untuk memperlambat atau menghentikan persalinan, sedangkan kontraindikasinya adalah chorioamniositis, fetal distress, preeklamsi atau eklamsi. Obat-obat tokolitik adalah beta-2 agnosis, MGSO4, calcium blockers. Reseptor beta-adrenergik dibagi ke dalam dua kelompok, yakni beta-1 dan beta-2. Nah, beta-1 itu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi jantung. Sedangkan yang beta-2 itu bisa menyebabkan bronkodilатasi, vasodilatasi, dan juga relaksasi uterus. Contoh dari beta agonis adalah ritrodin, isoxsuprin, kemudian terbutalin. Sebagai tosolitik beta-2 agonis ya, lebih cepat onsetnya daripada MGSO4. Kontraindikasi dari beta agnosis itu adalah penyakit jantung, hipertirodi, iskemia cerebral, hipovolemia, dan juga infeksi maternal. Toksisitas dan efek sampingnya itu adalah takikardia, penurunan resistensi vaskular sistemik, kemudian aritmia, hipoksemia, dan juga edema paru. MGSO4 merupakan suatu SSP depresan ringan dan vasodilator, maka ia memiliki efek antihipertensi ringan. MGSO4 itu lebih umum dipakai pada pengobatan eklamsi, akan tetapi juga efektif sebagai tosolitik. Nah, frekuensi dan kekuatan kontraksi uterus itu menurun sehingga dengan relaksasi uterus maka UBF akan meningkat.
MgSO4 itu juga bisa meningkatkan sensitivitas terhadap muscle relaxant non-depolarizing dan depolarizing dengan menurunkan jumlah acetylcholine yang dilepaskan pada motor end plate serta menurunkan sensitivitas motor end plate pada acetylcholine. Ya, mengurangi eksistensi SSP dan merintangi pelepasan acetylcholine pada motor end plate. Dosis 4 gram IV itu diberikan selama yakni 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan dosis 1 gram per jam. Pada pemberian intravena onsetnya itu sangat cepat, lama kerja ya itu ada 30 menit. Nah, efek samping itu tergantung dari kadarnya di dalam plasma. Level terapeutik itu adalah 4-8 mg per LT. Ya, level yang lebih tinggi itu akan menyebabkan hilangnya refleks tendon pada 10 mg per LT sampai henti jantung yakni pada 30 mg per LT. Kalsium blockers seperti nifedipin itu masih dalam penelitian untuk efek sebagai tokolitik. MgSO4, beta mimetik, calcium channel blockers, prostaglandin inhibitor, UPBF itu tergantung dari MAP ibu. Dengan relaksasi uterus, obat-obat ini bisa meningkatkan UPBF asalkan tekanan darah si ibu itu dipertahankan tetap dalam batas-batas yang normal. Ya, kemudian obat oksitosik ya. Obat oksitosik itu merangsang uterus untuk berkontraksi. Oksitosik itu bisa dipakai untuk merangsang timbulnya HIS atau kontraksi uterus. Bila terjadi atonia uteri itu bisa digunakan atau dipakai methylorgonofin atau prostaglandin 2A. Kemudian oksitosin sintesis ya atau sintosinon pitosin. Nah, sintesis oksitosin itu merupakan hormon yang merangsang uterus untuk berkontraksi. Uterus itu menjadi maksimal sensitivitasnya terhadap oksitosin di kehamilan 34-36 minggu. Waktu paruh plasma adalah 2-9 menit. Apabila diberikan secara intravena, ya, dimetabolisme oleh oksitosinase di dalam plasma dan plasenta. Dosisnya 20-40 unit per 1000 ml. Ringer laktat diberikan secara infus sampai 200 ml per jam. Onsetnya kurang dari 1 menit dan lama kerjanya yaitu 2-3 menit. Toksisitas dan efek sampingnya adalah yang pertama itu disebabkan ada perbedaan sensitivitas terhadap oksitosin. Akan terjadi stimulasi yang berlebihan pada uterus dan terjadi kontraksi tetani uterus dan ruptur sehingga itu bisa terjadi fetal distress dan asfiksia. Kemudian yang kedua itu oksitosin yang memiliki efek ADH sehingga bisa terjadi intoksikasi air. Dan yang terakhir, setelah pemberian oksitosin, tekanan darah rata-rata itu bisa menurun sampai 30% ya. Jadi resistensi perifer itu juga menurun 50%. Nah, nadi itu meningkat sampai 30% dan curah jantung juga meningkat sampai 50%. Kejadian ini bisa menyebabkan hipotensi dan takikardi. Interaksi obat ini merupakan dengan pentotal, yakni dapat memperlambat induksi dengan pentotal. Bisa terjadi hipertensi pada pasien yang sebelumnya itu diberi metosamin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah methyllergonofin maleat atau metergin. Methyllergonofin maleat atau metergin itu sudah dipakai dengan sukses untuk mengobati yang namanya atonia uteri yang tidak berespon terhadap oksitosin. Metergin itu merupakan suatu ergot alkaloid ya yang bisa menyebabkan kontraksi uterus. Dosisnya hanya 0,2 mg IM. Jadi jangan diberikan secara intravena pada pasien hipertensi karena metergin itu bisa menyebabkan hipertensi yang hebat.
Oleh karena itu, obat ini harus digunakan dengan sangat hati-hati pada pasien dengan hipertensi. Onsetnya itu 2-5 menit ya setelah pemberian intramuskuler, dan lama kerjanya ya 3-4 jam. Efek sampingnya adalah hipertensi dan kemungkinan bisa menyebabkan spasme koroner. Kemudian yang selanjutnya adalah prostaglandin F2A. Prostaglandin F2A itu merupakan hormon yang bisa menyebabkan kontraksi uterus. Aksi farmakologisnya itu dengan menambah transport kalsium melalui membran sel-sel otot uterus. Dosisnya hanya 1 mg intramyometrium dan mencapai efek puncak dalam waktu 1-3 menit. Lama kerjanya itu 90 menit. Nah, dan efek sampingnya itu seperti mual, muntah, dan juga demam. Kemudian yang keempat itu obat anestesi intravena. Yang pertama itu ada propofol ya. Pada 95% pasien yang diberikan 2,5 mg per kg pp, propofol intravena itu bisa menghasilkan induksi yang lancar dan cepat, serta waktu pulih sadar yang juga cepat dengan insidensi efek samping pasca bedah yang rendah. Lama kerjanya pendek karena metabolismenya juga cepat. Nah, karena sifat khas tersebut, saat propofol mulai dipakai sebagai obat anestesi pada operasi seksio sesarea. Meskipun awareness mungkin bisa terjadi selama operasi, tetapi hal ini dapat dihindarkan dengan penggunaan obat volatil, ya, volatil anestetik. Nah, sifat lainnya dari propofol itu adalah berat molekulnya yang rendah dan larut dalam lemak sehingga mudah menembus plasenta. Tetapi meskipun demikian ya, konsentrasi yang potensial pada vena umbilicalis untuk terjadinya hipnotik tidak menyebabkan depresi janin karena metabolismenya dihepar dan dilusi pada vena cava inferior sebelum mencapai otak janin. Voltanen dan kawan-kawan pada penelitiannya tidak mendapatkan depresi neonatal yang bermakna pada propofol dan thiopenton yang dinilai dengan nilai Apgar dan analisa gas darah. Depresi neonatal itu berhubungan dengan pemberian dosis induksi. Nah, pada penelitian GINT itu dilaporkan ada nilai Apgar yang rendah pada pemberian propofol, yakni dengan dosis 2,8 mg per kg/pp dengan pemberian dosis 2,0 sampai 2,5 mg per kg/pp itu bisa digunakan sebagai obat induksi pengganti thiopenton pada anestesi aseksio sesarea karena tidak mendepresi neonatus. Pognoni B dan kawan-kawan melakukan penelitian 4 kelompok yang masing-masing diberikan propofol sebagai induksi secara berkala, secara berkelanjutan, dan thiopenton sebagai induksi. Tidak ditemukan awareness selama operasi dan perbedaan nilai Apgar pada keempat kelompok tersebut. Stark dan kawan-kawan ya sangat jarang menemukan efek samping mual, muntah, dan perasaan melayang pada penggunaan propofol. Propofol itu memiliki efek relaksasi otot uterus, akan tetapi secara klinis tidak ditemukan perubahan kontraksi atau kehilangan darah pada observasi selama operasi. Propofol memiliki berat molekul yang rendah dan kelarutan yang tinggi di dalam lemak, sehingga mudah ditransfer dari plasenta ke janin dengan cepat. Maka dengan demikian pula dengan thiopenton. Kemudian yang selanjutnya adalah pentotal ya. Thiopenton itu memiliki kelarutan yang tinggi dalam lemak sehingga mudah menembus sawar plasenta. Konsentrasinya itu bisa mencapai puncak pada vena umbilicalis dalam waktu 1 menit, pada arteri umbilicalis dalam 2-3 menit, dan kemudian konsentrasinya dalam darah umbilicalis menurun dalam waktu 10 menit. Nah, beberapa saat sesudah penyuntikan intravena, kadarnya dalam darah janin itu mencapai 70-85% dari kadar ibu. Dari penelitian berikutnya disebutkan bahwa
tidak ada hubungan antara besarnya kadar tiopenton di dalam darah janin dengan keadaan bayi yang baru saja dilahirkan. Dengan pemberian dosis 4 mg per kg/BB, kadar di dalam sistem pusat janin tidak cukup tinggi untuk menimbulkan depresi. Pada pemberian dosis lebih dari 8 mg per kg/BB, itu bisa menyebabkan depresi neonatal. Depresi neonatal tidak akan terjadi bila dosis yang digunakan itu di dalam batas yang meskinya dianjurkan, karena sirkulasi fetal itu akan memodifikasikan distribusi obat-obatan tersebut. Morje dan kawan-kawan melaporkan pada penelitiannya terhadap 42 pasien yang dilakukan seksio sesaria dan diberikan induksi dengan propofol dan tiopenton. Ternyata didapatkan nilai Apgar yang baik pada keduanya, antara 7-9 pada 1 dan 5 menit. Kemudian yang kelima adalah pelemas otot, ya. Vecuronium, suatu obat pelemas otot golongan non-depolarisasi dengan massa kerja yang sedang. Nah, ini cukup untuk operasi seksio sesaria. Nah, ini tidak mempengaruhi sistem kardiovaskuler dan tidak ada efek pelepasan histamin atau sedikit sekali. Nah, vecuronium ini memiliki berat molekul yang besar dan kelarutan yang rendah di dalam lemak, sehingga di dalam dosis terapi ya, ini sulit untuk menembus sawar plasenta. Patricia A. Deley dan kawan-kawan pada penelitiannya yang membandingkan efek vecuronium dan pancuronium terhadap janin itu ternyata tidak menemukan adanya penurunan dan perbedaan nilai Apgar dan nilai neonatal adaptive capacity scale atau NACS. Pada kedua kelompok obat tersebut, Deval, Destinpe dan kawan-kawan menyatakan bahwa konsentrasi vecuronium yang didapatkan pada vena umbilicalis janin itu jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan yang berada di dalam darah ibu dan tidak juga mempengaruhi nilai Apgar. Kemudian yang keenam adalah obat anestesi inhalasi N2O. Nitrous oxide itu cepat menembus sawar plasenta. Konsentrasi nitrous oxide dalam darah tali pusat itu memiliki beberapa variasi dan ditemukan lebih kecil dari darah ibu. Konsentrasi N2O ya di dalam darah ibu itu 2 kali lebih besar dari dalam darah vena umbilicalis dan 3 kali lebih besar dari arteri umbilicalis serta tidak mempengaruhi nilai Apgar. Penambahan anestesi inhalasi seperti halotan ya sebagai suplemen nitrous oxide pada seksio sesaria itu bisa menurunkan angka kejadian awareness selama operasi. Crawford menyatakan bahwa pada pemberian halotan 0,5% didapatkan awareness 0%. Warren dan kawan-kawan membandingkan efek dari volatile agent halotan 0,5%, enfluran 1% dan isofluran 0,75% dalam N2O per O2 50% per 50%. Dan pada 42 pasien ya yang dilakukan seksio sesaria ternyata tidak didapatkan adanya perbedaan yang bermakna di dalam tekanan gas darah, keseimbangan asam basa, nilai Apgar, dan nilai neurobehavioral janin. Demikian pula dengan Apoteka dan kawan-kawan yang membandingkan efek halotan dan enfluran pada seksio sesaria tidak didapatkan awareness dan penurunan nilai Apgar dan nilai neurobehavior. Nah, pada pemberian halotan 0,65% dalam N2O per O2 itu 50% per 50% pada 15 orang yang dilakukan seksio sesaria ternyata juga tidak didapatkan awareness dan penurunan nilai Apgar. Demikian pula dengan obat pelumpuh otot depolarisasi dan non-depolarisasi seperti succinylcholine ya, succinylcholine, vecuronium, kemudian pancuronium serta atracurium dalam dosis terapi tidak dapat menembus sawar plasenta karena succinylcholine itu memiliki derajat ionisasi yang tinggi dan vecuronium kemudian pancuronium itu
serta atracurium itu juga mempunyai berat molekul yang besar dan juga kelarutan yang rendah di dalam lemak. Masuk ke bab sevofluran ya. Jadi induksi cepat dan intubasi itu adalah standar tindakan anestesi untuk pemberian anestesi umum pada seksio sesaria pada pasien dengan fetal distress yang tanpa adanya pemasangan anestesi regional terlebih dahulu. Sebagai akibat adanya gangguan pengosongan lambung yang dihubungkan dengan kehamilan dan persalinan, pasien itu dikelola terlebih dahulu dengan pemikiran bahwa lambungnya penuh. Karena ada risiko serius dari morbiditas dan mortalitas ibu apabila terjadi aspirasi. Induksi cepat itu memerlukan pemberian obat secara intravena. Dalam keadaan yang sangat jarang, terkadang tidak bisa dilakukan kanulasi vena dan adanya fetal distress itu membutuhkan tindakan yang cepat sebelum kanulasi vena itu dilakukan ya. Sehingga pemakaian induksi inhalasi yang cepat tanpa iritasi saluran nafas merupakan alternatif yang baik. Sevofluran adalah suatu anestetika inhalasi dengan koefisien partisi yang rendah yakni sebesar 0,63 sehingga uptake dan eliminasi cepat serta mudah mengatur kedalaman anestesi. Kemudian yang selanjutnya adalah sevofluran untuk obstetrik anestesi. Penggunaan sevofluran untuk kasus obstetrik itu sudah dievaluasi dalam 2 penelitian preklinik dan 2 penelitian klinik. Pada penelitian preklinik, sevofluran sudah dievaluasi pada biri-biri hamil dan juga uterus tikus yang diisolasi. Pengaruh sevofluran terhadap aliran darah uterus itu sudah dibandingkan dengan isofluran. 7 biri-biri menerima isofluran dan sevofluran. 2 biri-biri diberikan sevofluran dan 2 biri-biri lagi diberikan sevofluran saja. Kedua obat itu diteliti pada berbagai dosis yakni 0,5 mAc, kemudian 1 mAc dan 2,0 mAc. Dengan kedua obat tekanan darah fetal itu tetap stabil sampai dosis 2 mAc. Dengan kedua obat pH fetal itu tetap tidak berubah ya selama eksposur. Fetal CO2 bertendensi lebih tinggi pada 2,0 mAc untuk kedua obat tadi. Tidak ada pengaruh yang buruk pada hemodinamik maternal atau fetal. Penelitinya itu menyimpulkan bahwa sevofluran mungkin suatu obat anestesi yang sangat berguna apabila digunakan pada obstetri. Nah, pada penelitian yang lain, itu pergerakan spontan kontraksi yang dirangsang oleh oksitosin pada uterus tikus yang diisolasi sudah dievaluasi dengan sevofluran, enfluran, dan juga halotan. Peneliti tersebut itu mencatat bahwa penghambatan kontraksi uterus spontan paling lemah dengan sevofluran diikuti oleh enfluran dan kemudian halotan. Pada konsentrasi sevofluran 4%, enfluran 3%, dan halotan 2%. Kontraksi yang dirangsang oleh oksitosin dihambat 93%, 99%, dan 100%. Di dalam studi klinis, sevofluran itu diberikan pada pasien untuk seksio sesaria. Nah, pada penelitian secara random, 55 pasien itu dilakukan seksio sesaria efektif dengan anestesi umum yang dibagi menjadi 2 kelompok yang menerima sevofluran 1 vol persen atau isofluran 0,5% dalam 50% N2O untuk pemeliharaan anestesi. Outcome maternal dan neonatal itu dicatat. Sebagai tambahan outcome, neonatal pada kedua kelompok itu dibandingkan secara kohort pada 20 pasien yang dilakukan seksio sesaria dengan spinal analgesia. Sevofluran dan isofluran pada dosis yang equipotent yakni sebesar 0,4 mAc hours dihubungkan dengan tekanan darah dan juga denyut jantung yang stabil selama pembedahan.
kehilangan darah, tonus uterus, dan juga komplikasi perioperatif itu tidak merupakan masalah ya. Jadi itu bukan merupakan masalah dan sama antara kedua obat. Tidak ada perbedaan dari emergence times, waktu pasien merasa cukup kuat untuk keluar dari ruang pulih dan ketidaknyamanan pasca bedah. Apabila dibandingkan anestesi umum dengan kelompok spinal anestesia, tidak ada perbedaan dari outcome neonatal. Peneliti itu memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara sevofluran 1% dengan isofluran 0,5% untuk maintenance anestesi pada seksio cesarea. Di dalam penelitian lain, sevofluran diberikan kepada 16 pasien untuk seksio cesarea. Pasien itu diinduksi dengan sevofluran 3-4% dan dipertahankan dengan 0-3% sevofluran dalam N2O. Median Apgar skor pada 1 menit adalah 7 dan tidak ada neonatus yang diintubasi saat resusitasi. Tidak ada juga efek yang buruk sevofluran terhadap neonatus yang ditemukan di dalam 1 minggu sesudah dilahirkan atau 3 bulan sesudah keluar dari rumah sakit. Hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa sevofluran itu aman dan efektif untuk dipakai pada seksio cesarea. Di Bandung itu dilakukan 2 penelitian sevofluran untuk seksio cesarea. Penelitian pertama menggunakan sevofluran dengan teknik induksi inhalasi triple braid induksi, sedangkan satu penelitian lagi dengan menggunakan induksi intravena dengan propofol. Kedua penelitian itu menunjukkan hasil yang baik. Apgar skor 1 menit antara 7-8, tekanan darah dan denyut nadi stabil selama pembedahan. Tidak ada komplikasi selama pembedahan dan pasca bedah, dan tidak ada neonatus yang diintubasi selama resusitasi. Kemudian untuk spesialis anestesi, pertimbangan pertama pada seksio cesarea emergency adalah untuk memberikan jaminan atau menjamin keselamatan pada sang ibu. Pertimbangan bayi tidak menyebabkan menempatkan sang ibu itu di dalam posisi berada di risiko komplikasi akibat anestesi. Akan tetapi di dalam pengambilan keputusan medis itu selalu harus dipertimbangkan untung dan ruginya di dalam memilih suatu tindakan anestesi yang terbaik. Pertimbangan utama pada situasi ini adalah parturien berisiko tinggi untuk terjadinya aspirasi cairan lambung yang apabila terjadi itu bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Maka untuk alasan ini, induksi cepat dengan anestesi umum adalah indikasi apabila suatu non-reassuring denyut jantung photostressing atau prolong fetal bradyardi dan terbatasnya waktu mencegah penggunaan regional anestesia. Akan tetapi, dengan keadaan fetus yang sangat ekstrim, yang mana setiap penundaan persalinan itu bisa menyebabkan fetal demise, tidak ada waktu lagi untuk obtain akses intravena yang diperlukan untuk induksi cepat. Pada pasien ini, opsinya itu terbatas, infiltrasi dengan anestesi lokal atau induksi anestesi melalui rute bukan vena. Nah, untuk mencapai adekuat anestesi lokal itu diperlukan atau dibutuhkan waktu dan tekniknya belum tentu dikuasai oleh residen obgyn. Induksi anestesia dan paralisis melalui suntikan intramuskuler seperti ketamin, kemudian succinylcholine itu tidak cukup cepat ya untuk menimbulkan paralisis untuk menghindari batuk, kemudian straining atau muntah. Kemudian disebabkan karena sevofluran baunya tidak menyengat. Sevofluran itu bisa ditoleransi dengan baik selama gradual atau single breath induction anestesi. Sevofluran itu memiliki coefficient partisi yang rendah sehingga kecepatan induksi dapat menyamai atau lebih cepat daripada pentotal atau propofol. Induksi inhalasi dengan N2O 60% ditambah sevofluran 8% itu cuma membutuhkan waktu 23 detik. Pentotal 5 mg per kilogram memerlukan waktu 27 detik dan propofol 2,5 mg per kilogram memerlukan waktu 35 detik. Jadi selama kehamilan peningkatan VI
dan penurunan FRC dan MAC itu bisa menyebabkan induksi lebih cepat. Nah, rendahnya kejadian iritasi jalan nafas oleh sevofluran itu bisa risiko batuk, kemudian gasping, retching atau nahan nafas. Jadi mengurangi kemungkinan muntah selama induksi, meskipun diperkirakan lambung penuh dari perturien. Sevofluran itu tidak menginsitasi miokardium terhadap katekolamin atau menimbulkan takikardia selama induksi, kontras dengan desfluran ya. Sebagai kesimpulan, sevofluran kurang poten ya daripada enfluran atau halotan dalam kemampuannya untuk menghambat kontraksi uterus yang dirangsang oleh oksitosin. Untuk parameter keamanan dan kenyamanan, maka kedua penelitian pada binatang, yakni biri-biri dan juga manusia, itu menunjukkan bahwa sevofluran adalah sebanding dengan isofluran. Kemudian yang ketujuh adalah obat anestesi lokal. Anestesi untuk seksio sesaria itu bisa dilakukan dengan anestesi regional, spinal atau epidural, atau dengan anestesi umum. Karena itu merupakan pengetahuan tentang obat anestesi lokal dan obat anestesi umum itu perlu dipahami dengan baik. Komponen kimia yang menunjukkan aktivitas lokal anestesi pada umumnya itu memiliki ujung aromatik, ujung amin, dan rantai intermediate. Obat anestesi lokal itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni aminoester dan aminoamid. Obat anestesi lokal dengan suatu rantai ester di antara bagian aromatik dan rantai intermediate disebut aminoester, misalnya prokain, kloroprokain, dan tetrakain. Obat anestesi lokal dengan rantai amid antara ujung aromatik dan rantai intermediate disebut aminoamid, misalnya seperti lidokain, mepivakain, prilokain, bupivakain, dan etidokain. Ada perbedaan dasar antara golongan ester dan amid adalah dalam cara metabolisme obat dan potensial alerginya. Jadi ada alerginya ya, potensi alergi. Nah, golongan ester dihidrolisa di plasma oleh pseudocholinesterase, sedangkan golongan amid itu dipecah oleh enzim di liver. Metabolit hasil hidrolisa golongan ester adalah para-aminobenzoic acid yang bisa menimbulkan reaksi alergi. Metabolisme golongan amid itu tidak menghasilkan para-aminobenzoic acid dan laporan adanya reaksi dengan obat golongan ini sangat jarang. Gambaran anestesi suatu komponen kimia itu tergantung dari seperti lipid solubility, kemudian protein binding, kemudian pKa. Yang selanjutnya itu adalah non-nervous tissue diffusibility, kemudian yang terakhir adalah intrinsic vasodilator activity.